Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 53, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rahman Wijaya menatap mereka, dengan dingin, cepat panggil bos kalian. Saat ini di sebuah ruangan rahasia yang terletak di lantai 2 bawah tanah klub Martis terdapat Markus yang sedang menghisap rokok cerutu. Ada seorang lelaki berpostur tubuh besar berdiri di hadapannya dengan penuh darah. Wajah lelaki itu tidak terlihat jelas dan hanyalah tubuhnya yang kekar. Hampir seluruh kaosnya terkontaminasi dengan darah. Mengingat dulu kita mengikuti jejak Anda, sedangkan kamu meninggalkan kita demi seorang wanita. Kak Martis, kamu sungguh membuat kita sangat kecewa. Sungguh. Markus menghisap rokoknya lagi dan menatap licik lelaki penuh darah yang berlutut di lantai. Kalau bukan demi menolong wanita itu, Raisya tidak akan pernah mati. Aku ingin ia menemani adikku. Tatapan licik Markus seketika berubah menjadi rasa dendam yang dalam. Raisya adalah adik kembarannya. Mereka berdua hidup bersama, lalu mengikuti Messi hingga kota Yusoda dan menjadi peran kedua terbesar yang memiliki kekuasaan gelap di kota tersebut. Tetapi karena demi menolong istri Messi, ia dipukul hingga mati begitu saja. Ia selalu menyalahkan kematian adiknya kepada istri Messi. Kalau bukan karena ia, adiknya juga tidak akan mati. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa ia mengkhianati Messi. 10 tahun ini, ia telah menghabiskan waktu untuk mendirikan kembali semua ini dengan teman-temannya. Ia berharap ia bisa menjadi lebih baik dari Messi dan juga terus mencari keberadaan Messi. Ia harus membalas dendam untuk adiknya, Raisya. Ia semakin harus menggunakan kematian Messi untuk meraih keyakinan. Lepaskan ia, datanglah kepadaku, aku bisa memberikan nyawaku untuk adikmu, ujar Messi sambil mengangkat kepalanya. Baik, boleh kalau kamu ingin aku lepaskan istrimu. Sini jilat sepatuku dulu. Markus memangku kakinya sambil menatap Messi. Sudahlah, lagi pula kamu dulu sudah pernah menjadi bosku. Aku mempermalukanmu, juga sedang mempermalukan diriku. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, tapi aku tidak akan melepaskannya. Markus bangun dan memberi tendangan kepada Messi, lalu ia juga sekaligus melempar sebuah pisau kepada Messi. Markus, jika ada terjadi sesuatu, aku pasti akan membiarkanmu untuk menemaninya, ujar Messi. Orang seperti dirimu bisa melakukannya. Seru Markus dengan cuek dan maju menginjak wajah Messi. Messi tidak berbicara, hanya memasang tatapan mata ingin membunuh. Aku jujur saja kepadamu, aku telah mempersembahkan istrimu kepada saudaraku, aku hanya menginginkan nyawanya. Aku juga menginginkan nyawamu. Markus berjongkok dan menepuk pipi Messi. Markus, semoga kamu tidak memberi kesempatan untukku. Kalau tidak, kamu akan menyesali ini semua. Teriak Messi. Kamu, di wilayahku ini, kamu juga hanya memaksa diri untuk hidup kalau aku memberikanmu kesempatan, ujar Markus sambil tertawa dingin. Kebetulan saat ini, teleponnya berdering. Ia langsung mengangkatnya setelah melihat layarnya. Kak Markus, ada orang yang melakukan kecurangan dan melukai orang-orang kita. Berapa banyak yang ia menangkan? Usir saja kalau ia tidak menang banyak. Hari ini aku tidak waktu untuk mengurusnya, ucap Markus sambil berkerut alis. Hari ini ia baru saja menemukan Messi dan kebetulan waktu di mana ia membalas dendam. Ia tidak ingin suasana hatinya terganggu karena hal-hal kecil. 200 miliar. Apa? Sial. Segera bawa ia ke ruangan. Aku akan segera pergi bertemu dengannya. Markus sangatlah terkejut. 200 miliar itu sudah merupakan batas terakhir pengeluarannya. Ini sama sekali tidak berbeda dengan menginginkan nyawanya. Awasi orang ini dengan baik. Aku nanti akan membawa ia untuk meminta maaf kepada adikku. Markus memerintah bawahannya, lalu pergi. Setelah lelaki berpostur tubuh besar itu memutuskan panggilan, ia langsung berkata kepada Rahman. Bocah, Kak Markus menyuruh kita untuk membawamu ke ruang VIP. Rahman tersenyum tipis dan melihat 3 orang jaksel masuk ke dalam. Tuan Muda Rahman. Mereka bertiga mendekat, tapi mereka masih agak takut. Lagi pula ini adalah wilayah Markus, mereka masih baik-baik saja. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Rahman, mereka percaya Alex pasti tidak akan melepaskan mereka.
Klub Martis milik Cemarkus ini merupakan kekuasaan gelap yang terkuat di kota Yusoda. Mereka juga bukanlah musuhnya. Larang semua orang untuk masuk, ujar Rahman. Siap, semua sudah terlaksanakan, ucap Wiron sambil menganggukkan kepalanya. Lelaki berpostur tubuh besar itu terkejut setelah melihat kedatangan 3 orang Jaksel. Apa maksudmu, Kak Wiron? Apakah kalian bertiga tidak menganggap klub Martis? Lelaki berpostur tubuh besar itu menatap 3 orang Jaksel dengan kesal. Kita hanya ingin mengurus beberapa masalah. Kita sama sekali tidak bermaksud tidak menganggap klub Martis, jelas Wiron sambil merasa takut. Rahman menggelengkan kepalanya. 3 orang Jaksel sangat tidak berani, sama sekali tidak berbakat untuk mengatasi masalah besar. Ayo jalan, bawa aku bertemu dengan Markus, ujar Rahman kepada lelaki berpostur tubuh besar itu. Lelaki berpostur tubuh besar mengalihkan pandangan kepada Rahman, lalu membawanya ke sebuah ruangan VIP. Markus dengan cepat juga tiba di ruangan VIP. Markus juga merupakan lelaki berpostur tubuh yang besar. Ia merokok sambil menilai Rahman. Ia tercengang saat pandangannya terjatuh di 3 orang Jaksel. Ternyata kalian bertiga. Kukira siapa yang begitu berani untuk melakukan kecurangan di wilayahku. Marmus mengerutkan dahi saat bertemu dengan 3 orang Jaksel. Meskipun ia tidak pernah menganggap 3 orang Jaksel, tapi ia juga dapat merasakan ada sesuatu kekuatan yang misterius di belakang 3 orang Jaksel. Ia juga tidak berani terlalu mencari masalah dengan mereka bertiga. 3 orang Jaksel tidak berani berbicara, karena mereka hari ini datang untuk mengacaukan tempat mereka. Mereka masih agak khawatir di wilayah Markus. Bagaimana kalau Markus kesal kepada mereka? Mereka semua mungkin saja tidak bisa keluar dari ruangan ini. Markus terus menatap Rahman yang berdiri di depan 3 pasukan Jaksel. Ia berkerut alis dan bertanya, siapakah dirimu? Kak Markus, ialah yang melakukan kecurangan, ujar lelaki berpostur tubuh besar. Mata Markus menyipit. Siapakah diriku itu tidak penting, ataupun curang, bahkan aku bisa memberimu 200 miliar, jika Messi baik-baik saja. Tapi dengan syarat kamu lepaskan dia, ujar Rahman. Raut wajah Markus berubah dan baru tahu bahwa kedatangan Rahman itu demi Messi. Hari ini ia harus mempersembahkan Messi untuk adiknya, bahkan kedatangan 3 pasukan Jaksel juga tidak berguna. Apalagi ia sama sekali tidak menganggap mereka. Hanya saja posisi Rahman terlihat lebih tinggi dari 3 orang Jaksel. Ini membuatnya sedikit kebingungan. Bagaimana kalau kamu menemukan sebuah mayat? Tanya Markus sambil tersenyum. Maka kamu juga akan menjadi mayat. Rahman juga ikut tersenyum tipis. Wow, raut wajah Rahman berubah melihat Markus, yang langsung mengeluarkan pistol. Pistol itu dibawanya dari Singapura melalui jalur istimewa. Hingga sekarang belum ada yang pernah memaksanya untuk mengeluarkannya. Tapi hari ini Rahman memberikan tekanan yang lebih kuat untuknya. Melihat pistol di tangan Markus, raut wajah 3 orang Jaksel itu berubah. Meskipun mereka juga hidup dengan baik, tapi mereka tidak pernah memainkan pistol, apalagi pistol yang begitu formal. Bahkan raut wajah Adam juga ikut berubah. Sebagai tentara khusus yang sudah pensiun, tentunya ia cukup baik dalam menggunakan pistol, tapi dalam jarak yang begitu dekat, sama sekali tidak memungkinkan untuknya menghindari peluru. Bagaimana kamu membuatku menjadi mayat, dengan mulutmu itu, ucap Markus sambil mengarahkan pistol kepada Rahman, sambil menyeringai. Bocah sialan datang ke tempatku, membuat masalah, kamu akan tahu akibatnya. Bersambung.